Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febriati Ihwani, NIM 1054011000219. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan karakter. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang dipengaruhi dua aspek. Pada dirinya memiliki sumber kebenaran dan pada luar dirinya ada dorongan atau kondisi yang mempengaruhi kesadaran. Yang kedua yaitu karena menganggap bahwa perilaku yang dibimbing oleh nilai-nilai utama sebagai bukti dari karakter. Pendidikan karakter tidak meyakini adanya pemisahan antar pihak, jiwa dan badan. Hadis Rasulullah menyatakan bahwa iman dibangun oleh perasaan serta roh, jiwa dan badan, yaitu melalui perkataan, keyakinan, dan tindakan. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter mengutamakan munculnya kesadaran pribadi peserta didik untuk secara ikhlas mengutamakan karakter positif. Setiap manusia memiliki modal dasar atau potensi yang membedakan dirinya dengan orang lain. Aktualisasi dari kesadaran ini dalam dunia pendidikan adalah mengumpulkan ke dalam khusus seseorang yang memungkinkannya memiliki. Yang keempat yaitu pendidikan karakter mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia ulul albab yang tidak hanya memiliki kesadaran diri, tetapi juga kesadaran untuk terus mengembangkan diri, memperhatikan masalah lingkungan, dan memperbaiki kehidupan sesuai dengan pengetahuan dan karakter yang dimilikinya. Pendidikan akhlak. Secara historis, pendidikan karakter merupakan misi utama para nabi. Rasulullah Muhammad SAW punya misi utama diutus ke muka bumi, yakni untuk menyempurnakan akhlak atau karakter. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan peradaban. Agama hadir sebagai jalan untuk menyempurnakan karakter. Dalam sejarah dikenal ketika Al-Quran turun dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di tengah karakter bangsa Arab yang rusak. Pendidikan moral secara umum digunakan untuk menjelaskan penyelidikan isu-isu etika di ruang kelas dan sekolah dan sifatnya lebih umum. Isu-isu etika di sini cenderung pada penyampaian nilai-nilai yang benar dan nilai-nilai yang salah, tetapi aplikasinya dalam kehidupan tidak mendapat porsi yang memadai. Moral ini sangat normatif dan kurang bersinggungan dengan ranah aktivis dan psikomotorik. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama yaitu pendidikan karakter di sekolah yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan karakter dikemukakan berbagai cara atau metode. Bahwa pertama menggunakan metode pembidanan dalam Ratna Megawangi mengemukakan perlunya formula 4M dalam pendidikan karakter, yaitu mengetahui, mencintai, menginginkan, dan mengerjakan kebaikan secara simultan dan berkesinambungan. Cara ini menunjukkan bahwa karakter adalah
sesuatu yang dikerjakan berdasarkan kesadaran yang utuh. Sedangkan kesadaran utuh itu adalah sesuatu yang diketahui secara sadar, dicintainya, dan diinginkan. Dari kesadaran utuh ini, barulah tindakan dapat menghasilkan karakter yang utuh pula. Yang kedua yaitu metode atau dengan cara pembiasaan. Pembiasaan merupakan alat pendidikan dalam pembiasaan peserta didik, dipancing untuk menyadari karakter tertentu yang telah ditentukan. Baru kemudian karakter yang telah disadari dan diinginkan itu dibiasakan dalam keseharian. Pembiasaan dimulai dengan menetapkan sikap atau tingkah laku atau karakter yang baik, kemudian dilatihkan dalam kebiasaan kepada peserta didik. Secara berproses, latihan-latihan yang dilakukan apabila diikuti dengan kesadaran dan mawas diri, lama-kelamaan akan menyatu dalam kepribadian peserta didik, dan itu menjadi karakter. Kebiasaan tersebut harus dilestarikan sehingga mempribadi atau menyatu dalam kehidupan peserta didik. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, Doni Kusuma Bambang mengajukan 5 metode atau 5 cara pendidikan karakter. Yang pertama, mengajarkan karakter berarti memberikan pemahaman pada peserta didik tentang struktur nilai tertentu, keutamaan atau bila dilaksanakan, maslahatnya, manfaatnya, kegunaannya, kerugiannya, atau bahayanya bila tak dilaksanakan. Mengajarkan nilai-nilai yang memiliki 2 faedah. Yang pertama, memberikan pengetahuan konseptual. Kedua, menjadi pembanding atas pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Karena proses yang mengajarkan tidaklah menolong, melainkan melibatkan peserta didik. Inilah unsur metode pendidikannya. Yang kedua yaitu dalam pendidikan karakter, keteladanan perlu dikembangkan oleh orang tua di lingkungan keluarga, guru-guru di sekolah, tokoh masyarakat, dan ulama serta para pemimpin bangsa. Peribahasa menyatakan bahasa tingkah laku atau keteladanan lebih mantap ketimbang bahasa ucapan. Bila hal lebih baik dengan dakwah bil gaul, guru harus terlebih dahulu memiliki karakter yang hendak diajarkan. Guru adalah yang digugu dan ditiru atau ucapannya yang teliti, perilakunya. Peserta didik akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Ketiga yaitu penentuan prioritas harus ditentukan agar proses evaluasi atas berhasil tidaknya pendidikan karakter dapat menjadi jelas. Lembaga sekolah memiliki beberapa kewajiban. Pertama, menentukan tuntunan standar yang akan ditawarkan pada peserta didik. Kedua, semua pribadi yang terlibat dalam lembaga pendidikan harus memahami secara jernih apa nilai yang diinginkan ditekankan dalam lembaga pendidikan karakter. Ketiga, jika lembaga ingin menetapkan perilaku struktur yang menjadi khas lembaga, maka karakter standar itu harus dipahami oleh anak didik. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan harus mampu membuat verifikasi sejauh mana prioritas yang telah ditentukan telah dapat
direalisasikan dalam lingkup pendidikan melalui berbagai unsur yang ada dalam lembaga pendidikan ini. Yang kelima yaitu refleksi. Di sini berarti dipantulkan ke dalam diri apa yang telah dialami masih tetap terpisah dengan kesadaran diri sejauh ia belum dikaitkan. Dipantulkan dengan ini kesadaran seseorang. Refleksi di sini merenungkan apa-apa yang telah dipelajarinya. Refleksi di sini dapat juga disebut sebagai proses bercermin, mematut-matutkan diri pada peristiwa atau konsep yang telah dialami. Dalam pendidikan karakter di sekolah, ada lagi sebagai alternatif metode dialog partisipatif dan metode eksperimen. Metode dialog mendorong para siswa untuk kreatif, kritis, mandiri, dan terampil berkomunikasi. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan karakter. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.